Sengketa lahan seluas 27 hektar yang terjadi di kilometer 73 Dusun Mudo, Muaro Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berakhir dengan kemenangan dari pihak tergugat yakni rombongan Samudi Hasan. Sebagaimana diketahui, Himpal Siagian CS melayangkan gugatan kepada Samudi CS ke Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 21 Juli 2022 dengan proses yang cukup berliku dengan mendengarkan saksi-saksi dan bukti yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat menyatakan menolak gugatan dari penggugat Himpal CS. Berikut pernyataan dari beberapa orang yang tergugat yang memberikan keterangannya pada beberapa media di kediaman Edi Andriadi pada Senin 26 Juli 2022. Karena apa yang diajukan penggugat kan ditolak oleh pengadilan. Kalau kami sebagai pemegang autoritas negara, kami anggap saya menghargai lembaga hukum ya sah. Karena yang menyatakan pengadilan tinggi dengan putusan pengadilan kemarin. Putusan tidak. Itu umurnya udah berapa lama? Kalau sertifikat dari 2018 awal. Kalau kita selama 6 bulan kami perjuangkan, ternyata akhirnya putusan pengadilan menyatakan gugatan dia, semua gugatan dia ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tunggal. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia gugat itu. Tapi di dalam SK Gubernur itu ternyata cuma ada satu orang yang menguasai, yaitu ialah Himpal Siagian. Bukan mengarah segian, Himpal Siagian. Itulah yang dikasih-kasihnya dengan anak-anaknya, dengan ada yang pejabat-pejabat teras itu. Di situ pada pejabat teras tidak ada nama, tidak ada dia memiliki lahan itu, yang memakai pejabat dia, tapi yang menguasai dia semua. Ketua IPK Provinsi Jambi pun sebagai tergugat memberikan pernyataannya setelah kemenangan itu berhasil diraih. Setelah pengadilan memutuskan gugatan mereka ditolak, gimana nih Bang perasaannya sebagai tergugat? Ya kalau saya sih mungkin merasa senang ya, karena saya bisa menolong daripada masyarakat ya yang mungkin selama ini Pak Haji Samudi sudah 3 tahun artinya dijolimi dengan Mangara ya Siagian, karena selama ini tidak bisa memanen, karena setiap mau manen atau menduduki lapangan mereka ditakut-takuti dengan ya anak buah mereka lah seperti itu. Kalau saya sih senang lah ya. Dedi Arianto sebagai ahli waris dari pemilik awal pun dijadikan sebagai tergugat. Tanah yang menjadi hak orang tuanya dari tahun 1979. Setelah kemenangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat, Dedi berencana melapor balik Himpal Siagian CS karena menurut Dedi selama 25 tahun mereka sekeluarga tidak dapat menikmati hasil perkebunan itu dikarenakan dikuasai oleh Himpal Siagian CS. 25 tahun saya beserta keluarga yang memang berhak menguasai lahan tersebut tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengelola lahan tersebut. Itu satu. Yang kedua, saya akan melakukan pidananya juga pencemaran nama baik. Sampai tingkat RT dia membuat statement, membuat omong-omongan kepada orang-orang yang tidak pada tempatnya bahwa kami itu mafia-mafia tanah. Ingatlah selanjutnya, langkah kami selanjutnya adalah saya dan keluarga akan menuntut balik tentang penyerobotan lahan, tentang manipulasi data. Sebagai kuasa hukum dari para tergugat, Mike Siregar Sarjana Hukum turut merasa bersyukur karena kliennya yang sebagai tergugat menang dalam kasus ini. Sudah diputus oleh Pengadilan Kuala Tunggal, semua gugatan saudara Himpal Siagian CS yang berkaitan dengan lahan di kilometer 73 ditolak untuk seluruhnya. Nah, artinya ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa
Tidak ada lagi, jangan ada lagi oknum-oknum yang berani mengatakan memiliki lahan dengan dasar ada SK Gubernur nomor 67 tahun 90. Itu ya Mbak, itu Bang. Putusan ini juga menjadi titik balik pada Pemprov untuk memperbaiki birokrasinya. Jangan mengeluarkan regulasi tapi tidak diawasi. Nah ini kan bukti kecolongan Pemprov. Ada regulasi yang dikeluarkannya, diperuntukkan kepada KUD Tunggal Hulu, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang. Bukan segelintir malah, satu orang, Himpal Siagian. Dari Kota Jambi, Tim Liputan Jambi melaporkan.